Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 6 yang berbahagia, pada hari ini kita memasuki dari pelajaran semester genap. Di hari pertama kita mengikuti pelajaran lewat media seperti ini. Tentunya kalian di semester 1 yang kemarin sudah pernah menjalani pembelajaran seperti ini, yang tentunya kalian sudah tidak asing lagi untuk mendengarkan dari apa yang akan disampaikan oleh Bapak nanti. Dan perlu kalian ketahui bersama, sebelum saya menyampaikan materi ataupun tema pada pelajaran saat ini, perlu saya sampaikan kepada kalian semuanya, semoga kalian selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak, jangan sampai berkerumun, dan jangan sering kalian itu berjalan-jalan atau ngelencer berkelompok dengan teman-teman kalian. Itu larangan bagi kita semuanya di masa pandemi COVID-19 tahun 2021 ini. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, mari kita ikuti pelajaran pada hari ini. Kita pada hari ini, tepatnya hari Rabu pada tanggal 12 Januari, pelajaran yang akan kita ikuti adalah aswaja, artinya Ahlussunnah wal Jamaah. Langsung disampaikan pengertian istighosah. Mungkin kalian sudah sering melihat, sering mendengar bahwa di kampung-kampung kalian, mungkin di desa-desa kalian mungkin sudah pernah melihat ataupun mendengar para orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah pada tiap malam Jumat, kadang malam Senin, kadang malam Kamis, bahkan di desa kalian ini sendiri, seakan-akan setiap malam itu kalian akan mendengarkan sebuah pujian atau sebuah doa-doa yang kalian dengarkan lewat persatuan atau jamiah-jamiah yang ada di kampung kalian. Semuanya itu gambaran daripada istighosah. Istighosah itu, anak-anakku sekalian, kalau kita artikan menurut bahasa, istighosah itu artinya adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah istighosah, hampir sama, ini istilahnya hampir sama maknanya. Menurut istilah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa-doa tertentu atau kalimat-kalimat thayyibah, dengan harapan apa yang diminta akan mudah terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan daripada istighosah. Jadi niatan dan tujuan dari istighosah tidak lain adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa-doa tertentu atau kalimat-kalimat thayyibah dengan suatu harapan apa yang kita minta ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengabulkan doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa hambanya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186, di situ disampaikan lewat ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'watud da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini ayat-ayat khusus yang berkaitan dengan istighosah. Artinya apa? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ini berada dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 186. Anak-anakku sekalian, dari pengertian-pengertian istighosah, tentunya kalian, orang tua kalian, ayah ibu kalian, mungkin di rumah sering sudah melaksanakan istighosah, baik secara jamaah ataupun secara bersama-sama di dalam rumah dengan keluarga. Kalau di luar mungkin bersama-sama dengan warga masyarakat lewat jamiah, kalau di rumah kita lewat keluarga kita sendiri. Anak-anakku sekalian, dalil tentang istighosah, ya, dalil tentang istighosah. Kalau kamu ditanya orang yang mungkin tidak sealiran dengan kamu, tidak sama dengan kamu, golongan Ahlussunnah wal Jamaah yang kamu ikuti pada saat ini adalah tuntunan Rasulullah SAW, bahkan para ulama, para kiai, insya Allah semuanya pasti akan memerintahkan kepada kita semuanya untuk selalu istighosah. Makanya dalil tentang istighosah, ya, ini ada dalilnya. Menurut riwayat Imam Ahmad yang bersumber dari Sayyidina Umar bin Khattab, bahwa ketika perang Badar hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, Nabi Muhammad SAW melihat pasukannya berjumlah 300 orang. Lalu melihat pasukan kaum musyrik berjumlah 1000 orang lebih. Maka beliau segera menghadap kiblat dengan memakai selendang dan sarung, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunyi doanya bagaimana? Allahumma anjijli ma wa'adtani, Allahumma inni tahliku hadhil isabat min ahlil islami fala ta'budu fil ardi abada. Artinya, ya Allah, penuhilah apa yang pernah Engkau janjikan kepadaku, ya Allah. Jika Engkau binasakan pasukan Islam ini, niscaya Engkau tidak akan disembah oleh penghuni bumi ini selamanya. Anak-anakku sekalian, kata Sayyidina Umar, beliau tiada henti-hentinya beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa seperti itu tadi sampai selendangnya jatuh. Maka segeralah Sayyidina Abu Bakar mengambil selendang itu untuk diselendangkan kepada beliau dari belakang. Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, semoga istighosahmu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pasti memenuhi janji-janjinya kepadamu." Tidak lama kemudian para jamaah, para anak-anakku sekalian, para siswa-siswi, turunlah ayat 9 dan 10 surat Al-Anfal yang bunyinya, istasgisuna rabbakum fa'astajabalakum anni mumittukum bi alfim minal malaikati murdifin. Artinya, ketika kamu mohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Nah, anak-anakku sekalian, dari cerita itu, inilah sebagai dasar Ahlussunnah wal Jamaah, kita semuanya ini
untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui istighosah yang tentunya tujuannya untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, tentunya kalian mungkin sudah sering mendengar ataupun mengikuti, sehingga dalam sejarah disebutkan bahwa setelah turunnya kedua ayat di atas yang tadi saya sampaikan, maka terjadilah pertempuran yang seru antara pasukan Islam melawan pasukan musyrik. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dapat mengalahkan orang-orang musyrik pada waktu itu. Karena apa? Karena berkat doa melalui istilah istighosah. Jadi peristiwa tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa itulah yang dijadikan warga Nahdliyin sebagai dasar hukum dalam melaksanakan istighosah. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MI Darussalam 1 yang dirahmati Allah, sedikit saya sampaikan supaya nanti ada amalan-amalan di rumah kalian. Tolong dipelajari amalan-amalan ini dan dibaca, jangan sampai kalian melupakan bahwa ayat-ayat yang akan Bapak sampaikan ini merupakan bacaan-bacaan istighosah. Sebagai tugas dari kamu semuanya kelas 6 terutama, tugasnya adalah menghafalkan bacaan istighosah yang akan Bapak bacakan pada saat ini. Tolong dengarkan dengan baik. Yang pertama, membaca suratul Fatihah, ya. Yang pertama, membaca suratul Fatihah 3 kali, kemudian membaca Astaghfirullahaladzim 33 kali atau sampai 100 kali boleh. Kemudian yang ketiga, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, kurang lebih 100 kali kalau mampu. Kalau tidak mampu bagaimana Pak? Tidak apa-apa, semampu kamu. Yang penting ayat itu kamu istiqomahkan. Yang keempat, ada bacaan la manjaa wala malja'a minallahi illa ilaihi. Boleh 100 kali, boleh berapa kali, yang penting kamu istiqomahkan. Yang kelima, bacaan istighosah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dibaca terus, ya, dibaca terus. Kemudian yang keenam, ya Allahu ya Qadim, ya Allahu ya Qadim. Berapa kali Pak? Kalau dalam sejarah catatan para Ahlussunnah wal Jamaah, para kiai, para sesepuh kita dulu membacanya semuanya itu dibaca sampai 100 kali. Bagaimana kalau nggak kuat Pak? Nggak apa-apa, kamu baca 10 kali, 12 kali dan sebagainya. Yang penting kamu mengamalkan daripada amalan-amalan istighosah. Kemudian bacaan selanjutnya, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, juga 100 kali. Ditambah lagi, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq, juga 100 kali. Kemudian ya Hafidu ya Basir, ya Wakilu ya Allah, juga sama 100 kali. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu, juga sama 100 kali. Ya Latifu ya Latifu ya Latifu. Nah, itu ayat seterusnya kurang lebih dibaca kalau dalam catatan itu sampai 100 sampai 129 kali. Nah, anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya itu PR bagi kalian di rumah nanti, tolong hafalkan ayat-ayat ataupun doa-doa istighosah ini supaya kita Ahlussunnah wal Jamaah
dalam pelajaran aswaja ini bisa mengamalkan istilah istighosah yang sering dibaca oleh para kiai, para ulama yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Kiranya hanya itu anak-anakku sekalian, sekali lagi sebagai tugas untuk kalian, tolong hafalkan ayat ataupun doa-doa istighosah yang telah Bapak baca tadi, dikandung maksud supaya kita ketika berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya hanya itu, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya pelajaran pada pagi ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Anak-anakku sekalian, jaga kesehatan. Jangan lupa saya ingatkan lagi, selalu pakai masker, mencuci tangan dan juga jaga jarak. Jangan sampai berkerumun baik di areal rumah kamu ataupun keluar dari rumah kamu. Jangan sekali-kali berkerumun dengan orang banyak. Insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.